Pengenalan desain grafis. Metode pembelajarannya. Problem-based learning. Pendekatan pembelajaran, proyek. Strategi pembelajaran. Ceramah, praktek, dan tanya jawab. Duduk siap gerak. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih untuk kehadiran siswa semuanya. Kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, satu orang untuk mengirimkan dalam doa. Boleh Deo, silakan. Sebelum mulai pelajaran kita, mari kita bersama dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ada yang tidak hadir? Ada apa? Baik, sebelumnya kita absen dulu ya. Biar perlengkapan absen kita nih yang sesuai sama peraturan sekolah. Baik, yang pertama itu Boni. Ini Pak. Ya. Alap Deo. Hadir Pak. Binias. Hadir, Pak. MJ. Hadir Pak. Ricky. Hadir Pak. Baik, semuanya sudah ada semua. Kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materinya pengenalan desain grafis. Oke. Nah, pengertian desain grafis ya, yaitu desain grafis adalah seni dan praktik menciptakan visual yang komunikatif menggunakan elemen-elemen seperti gambar, teks, warna, dan tata letak. Ini adalah disiplin yang memandu kreativitas dengan teknologi untuk menghasilkan komunikasi visual yang aktif. Desain grafis memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti poster, spanduk, brosur, majalah, iklan, logo, situs web, dan banyak lagi ya menggunakan desain grafis. Desain grafis hadir di hampir industri, semua industri, termasuk periklanan, periklanan digital, desain produk, media sosial, dan freelance. Nah, jadi ini adalah pengertian dari desain grafis. Oke, lanjut berikutnya prinsip-prinsip desain grafis. Yang pertama adalah kesatuan atau bisa disebut itu dalam bahasa Jawa itu unity. Nah, unity ini berkaitan dengan keseleraan dan konsisten dalam desain. Menggunakan elemen-elemen yang terkait secara visual untuk menciptakan kesatuan yang kuat dalam karya Anda. Nah, jadi sebelum kita melakukan desain, jadi kita tuh sudah punya prinsip gitu. Mau kita misalnya mau buat desain gimana gitu kan? Jadi kita udah mempunyai ide gitu. Nah, kemudian bisa dikembangkan. Biasa disebut blends. Nah, keseimbangan dalam desain mengacu pada retribusi visual pada elemen-elemen yang seimbang di seluruh komposisi. Keseimbangan dapat simetris atau istilahnya mirip pada kedua sisi itu, atau asimetri, berbeda tetapi tetap seimbang gitu. Ini hampir sama, pengertian sama dari unity. Jadi kita melakukan keseimbangan dalam desain grafis itu. Oke, berikutnya adalah penekanan. Nah, penekanan ini di sini biasa disebutnya emphasis gitu. Prinsip ini melibatkan penggunaan atau elemen visual seperti warna, ukuran, atau kertas untuk menyoroti elemen penting dalam desain Anda dan menarik perhatian audiens. Nah, ini yang sangat penting ya dalam melakukan desain grafis. Jadi prinsip ini sangat diperlukan ya saat melakukan desain grafis, bisa melalui warna dari kesesuaian audiens maunya gimana itu. Kemudian ukuran atau kontras untuk mengerti elemen gitu. Kedua adalah
gerakan, itu namanya movement. Nah, gerakan dalam desain dapat diciptakan dengan menggunakan elemen-elemen seperti garis, pola atau arah yang memberikan pengalaman visual yang dinamis dan mengarahkan pada audiens. Oke. Kemudian kontras. Kontras ini melibatkan perbedaan yang signifikan atau elemen-elemen dalam desain. Seperti perbedaan warna, ukuran, bentuk atau nilai. Nah, kontras ini bersama dengan gerakan tadi ya. Ini lebih ke untuk mengatur segala warna, segala ukuran, bentuk gitu. Untuk penilaian sebuah desain kita kepada audiens. Kemudian proposisi. Prinsip proporsi ini berhubungan dengan fungsi dengan hubungannya pula dengan skala dan perbandingan antara elemen-elemen dalam desain. Proporsi yang baik menciptakan harmoni visual dan keseimbangan estetika. Oke. Lanjut, ritme. Nah, ritme ini sangat penting juga ya dalam desainnya. Yang harus melibatkan pengulangan pola, bentuk, warna, atau elemen-elemen visual lainnya untuk menciptakan perasaan, aliran, dan keseimbangan yang menarik. Nah, kita membuat desain ini harus sesuai dengan perasaan kita, kemauan kita, maunya gimana, pasti akan menciptakan desain yang bagus. Dan kita memiliki pikiran kita luas gitu dalam desainnya, akan pasti menampilkan hasil yang bagus. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu jenis-jenis desain grafis. Jenisnya ada tiga. Oke, ada tiga. Yang pertama desain cetak, yaitu seperti brosur, poster, dan majalah. Yang kedua adalah desain identitas merek, seperti logo. Nah, identitas merek juga ini. Yang ketiga yaitu desain digital, seperti situs web, aplikasi, media sosial. Nah, nanti kita akan mencoba praktek ya menggunakan desain cetak, yaitu brosur, poster, dan majalah. Namun Bapak kali ini kita akan praktek yaitu membuat sebuah poster ya. Oke. Selanjutnya beberapa alat dan perangkat lunak yang populer ya saat ini digunakan dalam desain grafis. Yang pertama itu ada Photoshop. Nah, di Photoshop ini sangat sering digunakan ya. Termasuk menggunakan aplikasi Photoshop ini yaitu sangat gampang dan mudah ya. Yang kedua adalah Adobe Illustrator. Yang ketiga Adobe InDesign. Yang ketiga Corel Draw. Oke, berikutnya adalah Sketch sama Figma. Dan nanti kita akan mencoba praktek ya menggunakan Adobe Photoshop. Siap anak-anak? Siap. Oke, jadi harus bisa ya. Nah, ini kembali pada langkah-langkah umum dalam proses desain grafis. Nah, ini ya langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan kebutuhan klien dan tujuan proyek. Nah, ini sangat penting. Ini adalah tujuan awalnya kita melakukan desain grafis. Kebutuhan kita mau seperti apa itu. Nah, sesuai dengan kemauan kita. Jadi yang kedua yaitu riset dan pengumpulan referensi. Oke, yang ketiga sketsa dan perancangan awal. Nah, ini sangat penting ya. Ini yang paling utama menurut saya. Kalau saya rasa akan membuat sebuah desain itu seperti poster, itu sketsa dan perancangan awal. Itu adalah utama dalam membuat desain grafis. Berikutnya yaitu pembuatan desain dengan menggunakan perangkat lunak. Seperti tadi menggunakan aplikasi Photoshop,
Jadi kita akan coba ya membuat desain grafis menggunakan Photoshop. Yang kedua yaitu pengujian dan revisi. Nah, nanti kan ada klien kita yang mau menyuruh kita membuat sesuatu, yaitu seperti desain grafis, yaitu membuat poster. Nanti kan ada klien yang menyuruh kita pengujian dan revisi. Nah, kita setelah membuat desain grafis kita tunjukkan kepada yang menyuruh kita membuat desain grafis sesuai atau tidak gitu dengan desain yang kita buat. Terus yang terakhir yaitu penyelesaian dan pengiriman proyek. Oke, selesai ya, pasti bisa ya nanti ya anak. Harusnya. Oke, Bapak akan mengirimkan tutorial untuk ya silakan. Nah, di sini Bapak akan mengirimkan tutorial untuk membuat desain grafis. Nanti dia pelajari dulu. Saya kasih 10 menit ke depan untuk kita mempelajari video yang Bapak kirim ya. Nanti saya akan kirim di grup ya, grup kita ya. Oke, saya kirim sekarang. Nah, saya beri waktu untuk anak-anak semua untuk mempelajari videonya. Pelajari dulu ya videonya ya. Nah, sudah 10 menit ini ya. Waktunya sudah habis. Hampir 15 menit ya Bapak isi waktunya. Nah, sesudah melihat segala video yang Bapak kirim tadi, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan setelah melihat video? Ada yang kurang paham gitu cara membuatnya gimana? Tidak ada. Oke, berarti sudah paham semua ya. Oke. Kelompok siswanya ada berapa di sini? 10 orang. Oke. 10 orang. Nanti saya akan bagi kelompok ya. Ada baginya 2 kelompok saja. Berarti 5 orang ya. Oke, bagi sekarang ya. Pilih sendiri saya. Iya, pilih sendiri saja. Kalau enggak dihitung 1 sampai 5 gitu, Pak. 1 sampai 5. 1 2 1 2 gitu ya. Ya. Oke. Dari Boni bisa 1 2 gitu. 1 2 1 2 2. Oke. Yang di nomor 1 bisa bergabung sama nomor 1, 2 sama bergabung sama nomor 2. Oke, sekarang ya. Ya, Pak. Ini tugasnya sekarang atau nanti Pak? Sekarang. Ini banyak kayak apa? Nanti kan ada yang bawahnya ada 2 laptop ya. Ya, Pak. Oke. Bisa pakai 2 laptop saja ya. Oke, langsung. Oke, ada kumpul sama teman-teman sih. Oke. Baik, di sini ada file yaitu aplikasi dari Photoshop. Jadi kita salin dulu ya, ini aplikasinya. Oke. Kita salin dulu ya. Ya. Oke, kasih sebelah lagi. Sudah Pak. Oke, sini khususnya. Kecilan. Oke. Baik. Karena tidak ada pertanyaan tadi kan, masalah itu pembuatan dari poster segala macam. Saya beri waktu kita ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 11:20 Pak. Oh, waktunya masih 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi ya. Kita coba ya buat nggak usah terlalu jadi ya. Sebisa kalian membuatnya seperti apa gitu. Secukup waktunya ya Pak. Iya, secukup waktunya. Nanti bisa kalau udah pas waktu kita. Oke.
Saya beri kesempatan untuk membuat ya, terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai kita lanjutkan ke rumah saja ya. Oke. Bisa buatkan sekarang ya. Sudah habis Pak. Aduh. Oke, langsung waktu kita nih sudah selesai gitu. Nanti kita sudah lanjutkan minggu depan saja ya. Ya Pak. Nanti dikumpulkan pada hari pada hari Minggu ya nanti kan. Besok hari ini. Saya mau coba mengecek hasil ujian. Oke. Baik. Misalnya Pak, yang dikumpulkan itu hasil dicetak atau file mentah Pak? Hasil cetaknya saja ya. Baik Pak. Oke. Baik, sebelum pulang bisa ke tempat lain sama Baik, sebelum pulang kita tutup. Di awalnya kita diawali dengan doa dan penutupnya kita juga diakhiri dengan doa. Baik, untuk berdoanya kali ini kepada Wali, silakan. Sebelum pulang, ada kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.